Halo, selamat datang semua. Selamat datang di podcast kita yang bernama Podcast Triple A. Di sini, perkenalkan nama gue sendiri Azhar Afifallah. Di sini ada teman gue, Asyam Iqbar Arianto. dan Dan satu lagi. saya adalah Akbar Rasid Putra Merindo. Mantap. Asyam Ya, Akbar Azhar. Mantap. kita menamakan podcast kita Triple A karena kita semua berawal dari nama A, Asyam, Azhar, dan juga Akbar. Sekarang, guys, kita mau bahas apa sih kira-kira di sini? Kita tuh di sini pengen satu topik pembahasan ini berat banget sih. Ini kalau diomongin ini bisa kelar 1 jam, tapi kita intisarinya aja lah. Sosok Boleh. pemimpin. Pemimpin. Itu Kira-kira dapat pada apa diri sih pemimpin? seseorang. Boleh. Kira-kira apa sih pemimpin itu? Coba ada yang bisa, kira-kira ada nggak sih yang tahu tentang sosok pemimpin itu apa sih? Atau Kuis nih kepemimpinan itu kayaknya. apa sih? Dapat ini nggak Boleh. hadiah nih nggak? Oh, 20.000. enggak dong. Gue buka deh. Ntar kalau kuis berhadiah, mungkin nanti next event kita koin Giveaway. next event kita bakal Ipong. giveaway. Oke. Iya dong. Gimana? Coba ada yang bisa ngejelasin nggak kepemimpinan apa sih pemimpinan? Penasaran nih kepemimpinan itu apa? Kalau gua lihat sih kayaknya sih di sosok Iqbar nih muncul sosok pemimpin nih kelihatan ya. Jadi kayaknya lebih tahu nih sepertinya nih. Oke, gimana Pemimpin Iqbal? ya. Iya, pemimpin gimana teman-teman? Dari yang gue baca sih ya nih, kalau gue dapat nih dari seorang ahli ya di bidangnya Nordhaus, tuh dia kata dia tuh kepemimpinan tuh adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi pemimpinnya tuh bisa mempengaruhi individu lain tuh untuk mencapai tujuan bersamanya gitu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin tuh mungkin harus bisa ini kayak mempengaruhi pengikut atau mungkin bawahan kita atau rakyatnya mungkin gitu untuk mencapai tujuan. Oh, gitu ya. Berarti seperti kayak pada umumnya kan, pemimpin pasti harus orang yang bisa kita contoh nggak sih? Berarti Orang yang kita berarti hormati. pemimpin itu menginfluence seseorang. Iya, betul. Nah, Pemimpin gitu. itu mungkin Salah bisa satunya itu menginfluence ya. orang. Dan kira-kira coba, kalau pemimpin itu berarti harus pada orang terpilih atau semua orang bisa jadi pemimpin sih? Kira-kira? Kalau menurut kalian gimana? Kalau Setiap menurut orang bisa gua jadi sih pemimpin itu ada beberapa faktor. gimana? Boleh tuh, faktornya? coba dijelaskan. Faktor yang pertama, ia dipilih Betul. atau ia ditunjuk. Mhm. Dan faktor kedua, dia yakin, dia pada bawah dirinya tuh dia terdapat sosok pemimpin, jadi dia tuh yakin, makanya ia mengajukan diri sebagai orang yang terpilih. Berarti contoh dulu. Contoh orang yang dipilih misalnya seperti pemilihan kelas. Kita kan nggak tahu, apalagi kalau kita baru pertama kali masuk pada nggak kenal, akhirnya dipilih kan. Ada beberapa calon. Unjuk aja tuh, itu lu aja. Misalnya, iya tuh lu aja lu, gina itu. Dan ada yang yakin begini, misalnya ada yang mau jadi ketua, saya yakin, saya mau jadi ketua. Nah, itu ada lagi. Sosok pemimpin seorang tuh berbeda-beda. Terdapat kepribadian sosok pemimpin itu berbeda-beda, seperti kebanyakan orang pada lainnya juga gitu. Misalnya si Azhar mau dipilih gitu. Gue langsung bilang, wah gue aja nih, gue yakin bisa gitu. Tapi pada nunjuk si Azhar jadi ketua gitu. Menurut Iqbar, siapa yang lebih cocok jadi pemimpin kalau kayak gitu? Nah itu kayaknya gue sih kayaknya ya. Enggak. Ya. Tapi berarti intinya berarti kan kayak semua orang bisa kan kayak jadi pemimpin gitu kan. Semua orang tentu bisa. Ya setidaknya kalau dia tidak bisa menginfluence atau memberikan contoh atau memberikan contoh pada individu lain, setidaknya dia bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Seperti ia menahan nafsu, menahan misalnya dia nggak ada duit, tiba-tiba dia maksa, itu kan udah kita kan memimpin diri kita sendiri, memimpin tangan kita, gitu memimpin bagaimana kita bertingkah laku gitu. Kita juga kan harus tahu prioritas kita sebagai diri kita sendiri kan. Nah, iya. Diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba diem nih lagi misalnya ngumpul acara ada yang banyak yang ngomong gitu, berkoar-koar gitu misalnya. Ada juga yang penyendiri tiba-tiba main game sendiri, dikatain wibu. Nah, itu jangan sangka, itu juga pemimpin dia.
Dia memimpin Benar, diri benar, sendiri benar, supaya benar. tidak tercemar oleh lingkungan Iya, sekitar. benar. Karena kan Nah, orang punya pemikiran masing-masing. nah iya benar. Betul. Tapi benar ya, kalau misalnya gue potong. Tapi Apa? ada nggak sih contoh-contoh pemimpin yang bisa lu share atau lu tahu gitu apa yang tips-tipsnya dari mereka, mungkin pemimpin dari internasional, mungkin kayak contohnya entah Steve Jobs, entah Bill Gates, siapapun. Ada nggak sih kira-kira atau dari Nah, Akbar atau coba Iqbal? lu lah Jar. Coba lu kayaknya Eh, lebih tahu nih, lebih Kalau paham kalau nih. gue sih ya, gue tuh lebih suka gue ngambil dari satu orang sosok yang mungkin orang sekarang tahu lah, yang punya Tesla atau SpaceX, yaitu Elon Musk. Siapa sih yang nggak tahu Elon Musk? Kita harus contoh untuk jadi pemimpin itu kita bisa mencontoh dari orang-orang yang sudah berhasil menjadi seorang posisi yang tinggi atau yang udah bisa memimpin suatu perusahaan atau mungkin memimpin dalam banyak aspek gitu. Apa sih yang bisa kita contoh dari Elon Musk? Gue bakal share sedikit yang mungkin pengetahuan gue tentang kepemimpinan Elon Musk. Elon Boleh Musk tuh, boleh. itu Menarik nih kayaknya nih. ya, jadi Elon Musk pernah bilang tuh kayak penting untuk melihat pengetahuan sebagai semacam pohon semantik. Pastikan Anda memahami prinsip dasar yaitu batang dan cabang yang besar sebelum Anda masuk ke dedaunan dan detailnya. Apa sih masuk dari Elon Musk tuh? Jadi yang dimaksud dari Elon Musk itu dalam hal pembelajaran ada perbedaan antara pengetahuan yang ujungnya menggantung di dahan dan pengetahuan yang menyusun pangkal batang dan pohon tersebut. Jadi sebelum kita bisa memimpin suatu yang besar, kita harus memimpin tuh dari hal-hal dasar yang mungkin tadi lu udah bilang tuh Bar, kayak kita harus memimpin dari diri kita sendiri, yang kecil-kecilnya dulu aja lah. Jadi jangan kita mau langsung yang lebih besar. Belajar ini dulu ya, Uh, dasar-dasarnya berarti dulu ya. Betul. Dari Kayaknya dasar. si Iqbar tahu nih tokoh panutannya kayaknya banyak nih kayak si Iqbar nih. Coba Boleh spill kali. lah Kira-kira tokoh-tokoh kalau dari tokoh-tokoh. lu gimana Iqbar? Mungkin tokoh kita sama Elon Musk juga atau mungkin lu punya tokoh lain? Boleh lah Tahu di-share. mungkin tokoh lain Bar, mungkin Iqbar. Nggak tahu, mungkin ini kali ya. Kalau untuk tokoh semuanya, maksudnya kalau ada yang kelebihan dari mereka pasti gue ambil gitu. Nggak terpatok ke satu tokoh. Nah, mungkin ngelanjutin aja kali ya dari yang tadi kali ya. Elon Musk kan bilang Boleh, kayaknya boleh. menarik, soalnya statementnya Elon Musk kayaknya menarik banget nih. Karena kan Pasti dia bilang kan dong. dia tuh kan pembelajarannya kayak pohon gitu ya. Dia kan harus belajar dari batang dasarnya dulu kan, dasarnya dulu ya. Ya, kalau menurut gue benar juga sih, karena kan kalau misalkan kita belajar maksudnya dari hal-hal yang lainnya dulu, kayak ada pohon bambu misalkan, pohon bambu tapi dia punya banyak cabang, daun-daun kayak pohon beringin gitu. Nanti kan kayak sekali tiup juga mental ke Afrika gitu kan ya. Kebanyakan Jauh banget tuh kebanyakan ini kan, soalnya cabangnya banyak, batangnya kecil gitu kan. Iya. Menarik juga, menarik. Kalau menurut gua nih, gua ada satu sosok pemimpin yang menurut gua tuh gila banget sih ini orang. Mau tahu gak siapa? Siapa tuh? Boleh lah di-share kita. Orang Indonesia. Siapa tuh? Presiden. Soalnya kalau kita membahas sosok pemimpin ini ya, kita juga tinggalnya di Indonesia gitu. Kita tuh kurang afdol kalau tidak membicarakan tentang sosok pemimpin kita. Presiden Jokowi. Wah, betul tuh. Kan Jokowi sebagai presiden di negara kita ini, ya. Tunggu dulu. Yang gue tangkap dari Presiden Jokowi adalah, bayangkan ia tidak dikenal dari entah berantah kota yang ditunjuk sebagai pemimpin. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba dia menjadi wali kota, habis dari wali kota dia dipercaya untuk menjadi gubernur, dia setelah jadi gubernur kinerjanya bagus dan ya dipercaya lagi sama rakyat-rakyat Indonesia untuk menjadi presiden Indonesia. Bayangin aja, itulah contoh orang yang bagaimana ya, kita tuh sebenarnya juga ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya tuh sebenarnya ada sosok pemimpin di dalam dirinya sendiri gitu loh. Jadi misalnya kayak gue kayaknya ngelakuin hal baik aja lah, tiba-tiba di kelas, wah Akbar tuh paling rajin tuh, udah dia jadi ketua kelas aja lah. Nah begitu, itulah contoh yang gue dapat dari sosok pemimpin kita Jokowi. Gitu. From zero to hero berarti ya dia. Iya. Siapa-siapa jadi zero to hero, bayangin aja. Berarti balik lagi intinya tuh setiap orang kan bisa ya. Jadi kayak just be yourself. Jadi gak usah kita meniru
maksudnya kita menjadi orang lain untuk menjadi sosok pemimpin. Ya, emang Tapi nggak kita perlu. bisa Bisa ya, banyak tokoh ya. Itu kita kita yang ambil tuh bukan untuk supaya kita menjadi dirinya, untuk kita menjadi diri kita sendiri dan mencontoh apa yang lakukan, betul. tapi tidak meniru. Ingat, beda ya. Mencontoh dengan meniru beda ya. Iya, ambil bagusnya, buang jeleknya. Nah, ya. Betul. Kalau misalnya mukanya jelek kan nggak apa-apa, tapi orangnya yang apa Beda maksudnya itu, sifatnya beda yang dong. Beda sifatnya yang Kan Jangan bukan bagus nggak bisa gitu. diambil. Nggak bisa Ya. diambil. So, jadi itu kan setiap orang tuh bisa jadi pemimpin ya. Setiap orang bisa jadi pemimpin, just be yourself. Kita niru yang baik-baik, kita mencontoh yang baik, buang yang jelek. Kita nggak perlu menjadi seseorang itu, tapi kita bisa meniru gimana sih dia jadi pemimpin, sebagai pemimpin. Tapi baik lagi kita harus ingat, just be yourself. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, karena setiap orang tuh bisa jadi pemimpin. Dan kira-kira ada nggak sih cara menjadi pemimpin yang baik dan benar, atau cara menjadi pemimpin tuh kalau dari pengalaman kalian tuh ada nggak sih, kayak tahu nggak sih apa tuh cara menjadi pemimpin tuh gimana? Coba gimana, Iqbar? Kalau menurut gue ya kan, balik lagi ke be yourself mungkin ya. Mungkin be yourself sih iya ya. Cuman mungkin jangan terlalu termakan idealis mungkin ya. Jadi kita harus tetap belajar terus kan. Idealisme bahkan penting kalau menurut gua. Iya, cuman kan jangan terlalu termakan gitu. Kan ada hal lain. Harus sesuai batasan lah. Balik lagi kita kan kayak ke kata Elon Musk gitu kan. Kita harus tetap belajar dari paling dasarnya sampai ke eh, apa namanya, ke detail-detail terkecilnya kan. Kayak Elon Musk kan buat apa aja itu kan dia pasti sukses gitu, dari misalkan Tesla, SpaceX, PayPal, yang sampai cryptocurrency aja kan orang-orang pada ngikutin dia tuh. Nah, dia mungkin kita perlu ngikutin kali cara belajarnya dia kan. Cara menjadi, balik lagi ke cara menjadi pemimpin. Menurut gue ada 3 poin sih yang penting ya. Tanggung jawab, tanggung jawab, resiko, dan posisi. Nah, itu dengan kita belajar tanggung jawab, belajar mengelola resiko, maka pasti posisi akan mengikuti kita gitu. Jadi kan kalau kita mendapatkan posisi, misalnya kita dapat posisi jadi ketua gitu kan, ketua atau apa pemimpin gitu, pasti kan kita kan harus tanggung jawab akan posisi kita dong. Sama pasti ada risiko juga apa namanya, menjadi seorang pemimpin tuh. Nah, makanya dari awal nih, dari sejak dini nih kita mumpung masih muda, masih banyak belajar, dan kita tuh harus belajar banyak, bertanggung jawab atas masalah kita sendiri atau masalah yang kita hadapi sehari-hari, belajar mengelola resiko yang kita dapat di kehidupan sehari-hari sebelum kita ntar Ya, minimal akhirnya menjadi tanggung seorang jawab pada badan pemimpin. kita sendiri lah. Iya gitu. Oke. Karena tuh pemimpin yang baik kan kayaknya kan itu ya, pemimpin yang hebat tuh pemimpin yang menduduki posisinya dengan kerja keras gitu kan. Dari awal emang udah belajar terus, akhirnya sampai dia menjadi seorang pemimpin yang hebat gitu. Berarti pemimpin itu sebenarnya berat ya, pengetahuan jawab dan resiko dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa, pemimpin itu kan bisa dari diri kita sendiri. Kalau ngomong-ngomong dari diri kita sendiri, ada nggak sih pengalaman kalian jadi pemimpin atau megang suatu organisasi atau apapun itu di masa-masa sekolah kalian? Boleh loh share sedikit pengalaman kalian. Coba Akbar, gimana Akbar? Gue pernah, gue jadi dulu gue kan eskul futsal dulu ya. Nah, emang sebenarnya tuh ada sosok yang ditunjuk sosok kapten. Cuman tuh mereka tuh secara tidak langsung tuh suka ngedengerin apa yang lebih kapten itu suka nanya ke gua apa gitu. Jadi kalau gua ngomong A tuh terkadang semuanya ngikutin gua. Jadi misalnya karena emang gua sebenarnya juga nggak jago-jago juga dalam futsal kan, tapi gua memotivasi bagaimana cara kita bermain semangat dengan penuh semangat, kerja keras gitu. Semua itu pada ngikutin gue, ayo semangat. Walaupun gue dari belakang ya, misalnya gue pemain sebentar, habis itu di belakang gue langsung sorak-sorakin semangat. Dan pada akhirnya menang gitu. Misalnya gue pernah. Gitu. Itu yang Berarti gitu ya. iya, Komunikasi jadi gitu kan ya. Ya, walaupun kita tidak turun tangan secara langsung, cuman menjadi termotivasi gitu loh. Betul. Komunikasi, Itu kan pidato, salah satu dari tadi definisi pemimpin dari yang kita udah bahas itu kan. Kalau nggak salah itu Jadi, secara tidak langsung, tidak ditunjuk lah istilahnya gitu lah. ya, oke, ngerti. Jadi
pemimpin tuh nggak perlu yang harus sebagai ini pemimpinnya si A, si B, si C. Tapi Nah, kan kita juga bisa jadi pemimpin dengan cara lain. Mungkin dari menginfluence dari belakang, kita punya pengetahuan apa itu bisa jadi contoh dari pemimpin itu sendiri. Gimana kalau Iqbar, ada nggak pengalaman pemimpin itu? Nah, sama sih gue sini sebenarnya waktu itu ikut ekskul juga, ikut ekskul bahasa Jepang lah ini ya, Wibu ya. Wih, keren tuh bahasa Jepang. Terus? Ibu pasti Eh, menjabat sebagai apa? Ketua. Oh, Ketua. ketua. Oke, Nah, di saat itu ekskulnya tuh jadi lagi lumayan krisis lah karena kekurangan anggota kan. Karena mungkin kurang terkenal atau apa. Karena akhirnya gue sebagai pemimpin kan harus mencapai tujuan yang benar dong, visinya harus sesuai tujuan. Nah, di saat itu gue membuat tujuan tuh pengen membuat ekskulnya tuh jadi lebih baik, pengen punya banyak anggota kan. Nah, gue mikirin gimana caranya agar anggota gue tuh bertambah gitu kan, anggota ekskulnya. Akhirnya gue mikirin cara itu untuk mendaftarkan lomba eh, kayak lomba Jepang gitu kan, ada mulai dari cerdas cermat, gambar, pidato dan lain-lain. Oh Akhirnya ya, seperti pada ada umumnya salah, berarti ya. ya ada salah satu eh, bidang yang kita menangkan, akhirnya dipajang tuh di depan sekolah, akhirnya kan jadi lumayan terkenal ekskulnya. Nah pas udah mulai terkenal tuh muncullah wabah COVID-19. Nah itu kan jadi membuat bingung tuh kan, gimana nih cara seorang pemimpin tuh, kayak gue jadi bingung kan, tanggung jawabnya gede nih. Ini gimana nih ngelanjutin ininya nih, apalagi kan pergantian ini kan apa Emang biasanya sulit tuh di masa pergantian ketua tuh biasanya sulit itu awal-awal tuh. pergantian ketua dan ini kan ada perekrutan siswa baru kan. Nah, itu gue Terus mikir cara yang gimana? tidak biasa gitu kan. Gue nanya ke ketua lain kan gitu kan, memperbanyak ilmu kayak berkomunikasi dengan ketua lain gitu. Gimana, apa nih gue buat presentasi doang nih, gini-gini, presentasi lewat Zoom, gue presentasi apa nih? Masa presentasi doang sih? Gue melihat dari Jepang, di Jepang nih kayaknya lagi marak nih VTuber nih. Akhirnya gue membuat video promosi dari VTuber gitu. Gue membuat Oh karakter gitu. 3D-nya, voice over dari anak-anak anggotanya juga. Dan akhirnya alhamdulillahnya banyak akhirnya yang ikut masuk ke ekskul gitu sih. Wah, Berarti keren itu banget berhasil. sih. Jadi baik lagi yang sudah kita bahas berkali-kali, yang kita tekanin lagi, inti dari kesimpulan atau inti dari podcast ini adalah siapapun tuh bisa jadi sosok pemimpin. Dan sosok pemimpin itu bisa dibilang nggak bisa dibilang gampang karena mempunyai tanggung jawab, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Semua pemimpin itu harus punya tanggung jawab dan tujuan yang akan mereka capai. Dan juga Benar. untuk jadi pemimpin itu sendiri kita harus belajar dari dasar-dasarnya. Karena kenapa? Karena tanggung jawab yang kita akan tanggung itu akan sangat-sangat berat. Jadi kita harus dari Benar. dasarnya, kita harus tahu gimana jadi akar permasalahan dan lain-lainnya. Oke, mungkin podcast kali ini kita sudahi saja. Jangan ragu untuk percaya dengan diri kalian sendiri. Siapapun bisa jadi pemimpin. Just be yourself. Baik, kita Do tidak perlu your best. meniru siapapun lah untuk jadi pemimpin. Pokoknya Betul. jadi diri kita sendiri lah, gitulah. Oke. Dan kita juga bisa mencontoh orang lain untuk menjadi Benar. lebih baik dan belajar dari pengalaman mereka. Kalau misal nggak pede juga banyak di Google, banyak tokoh-tokoh yang bisa kita contek sifat-sifatnya, perilakunya, atau mungkin di Google juga banyak tuh cara dasar-dasar menjadi pemimpin, gitu kan, punya sifat apa, perilakunya gimana. Intinya sih ya Betul. membangun, yang pasti itu intinya kita harus membangun kepercayaan kepada bawahan kita sih, maksudnya kepada orang-orang di bawah kita gitu. Jangan sampai tuh Ingat. saling membenci gitu. Kalian juga jangan lupa ingat, pengalaman itu kan yang paling mahal. Pengalaman itu nggak bisa dibayar pakai uang, nggak bisa dibayar pakai apapun selain waktu, dan kalian harus merasakan itu sendiri. Jadi sebagai pemimpin, kalau ingin menjadi pemimpin atau bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, jangan takut untuk mencoba, ngambil resiko, dan menjadilah orang bertanggung jawab, dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke, itu saja dari podcast kita, Triple A. Kita sudah Kasih wejangan nggak? Kasih wejangan nggak? boleh kasih Jangan ngomong kasar. Tuh, dan ada satu lagi wejangan satu lagi nih dari nama orang itu, Robin Sharma. Leadership is not a title, it's a behavior. Live it. Oke, kita Triple A signing out. Thank you semua. Bye bye.